وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعدنا مولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا حتى إلى يوم الآخرة. وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SD Negeri 127 Mojongloe, yang saya hormati Bapak Ustaz Ahmad Ilham, yang saya hormati Bapak Bisu Wali Kelas Parenting kelas 4A dan 4B sekaligus panitia acara ini, yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan Bapak Ibu orang tua siswa SD 127 Mojongloe yang sempat hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk berdiri dan bertemu sama-sama dalam acara kuliah rutin yang dilaksanakan setiap bulan di sekolah kita di SD 127 Mojongloe. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir di tengah cuaca yang ekstrim. Mari kita berdoa semoga acara kita berjalan lancar ke depannya dan cuaca akan semakin baik sampai acara selesai. Amin ya Allah. Baik, tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk cahaya sehingga kita bisa keluar dari masa yang telah menuju masa yang sangat gelap, masa penuh cahaya, masa penuh ilmu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya selaku pembawa acara untuk pengajian hari ini memperkenalkan bahwa tema pengajian kita pada sore hari ini adalah pendidikan yang berkah untuk generasi emas. Adapun acara yang akan berlangsung yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari ketua pelaksana, yang keempat sambutan dari kepala UPTD 127 Mojongloe, yang kelima penampilan sholawat dari Ibu Parenting kelas 4A dan kelas 4B, yang keenam tausiah dan doa, dan yang ketujuh adalah protokol. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai pengajian pada siang hari ini. Acara pembukaan ini sedang berlangsung. Mari kita sama-sama membuka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan kami mohon kesediaannya Bapak Ahmad Syarudin dan Ibu Yulianti untuk membacaan sari tilawahnya. Dengan hormat, waktu dan tempat saya silakan.
kepada Allah dari godaan syaitan yang sengaja menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkasih sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Berikanlah sholat dan sesudah matahari terbentuk sampai gelap malam, dan berikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh Allah. Pada sebagian bawah kami bersembahlah kepada kamu sebagai suatu ibadah yang mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepada kami dari sisimu kekuasaan yang mulia. Panjang lagi itu, Katakanlah, yang benar telah datang, yang benar telah datang, dan yang batil telah benar. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti benar. Jadi biar nyakit dulu Apa sekali Parah iman tuh lagi. Harus kita pasang. Itu depan ustazku. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Semuanya sudah direncanakan jauh hari, dipersiapkan jauh hari, tapi ada kalanya kendala. Jadi akhirnya saya harus bertindak sebagai MC sekaligus ketua pelaksana untuk kegiatan parenting ini. Baik, izinnya saya Bapak Ibu untuk memberi sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Itu maksud itu wabarakatuh. dia pun langsung itu sekarang sholat. Bukan ada yang Sekalian Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu parenting kelas 4B yang sama saya hormati. Terima kasih saya ucapkan kembali pertama karena kita semua usaha dari parenting kelas 4A dan 4B khususnya sama-sama menginisiasi kegiatan ini sehingga hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang alhamdulillah mubarak ini dengan kegiatan pengajian rutin seperti yang kita lakukan setiap bulannya dengan tema pendidikan yang dekat untuk generasi emas. Bapak Ibu sebagai perwakilan dari kelas 4A dan 4B, saya ingin mengungkapkan beberapa hal melihat bagaimana proses parenting ini berjalan. Kami dari kelas mengucapkan terima kasih kepada sekolah yang sudah memberikan ruang yang kami jadikan sebagai ruang bertemu, ruang belajar untuk orang tua khususnya, juga sebagai ruang bagaimana kami semua bisa terlibat dalam pembelajaran bukan hanya untuk anak-anak kami, tetapi juga untuk kami sebagai orang tua. Nah, dalam perjalanannya, saya kira tidak hanya hal-hal yang baik yang kita temui, tetapi ada pula hal-hal yang tidak berkenan di dalam proses pelaksanaannya. Hal-hal yang tidak berkenan ini kami harap kita bisa jadikan sebagai ruang belajar bahwa kita sebagai orang tua khususnya saya kira ibu-ibu di kelompok parenting ini bisa saling mendukung, saling menolong satu sama lain karena saya kira
kita lah ibu-ibu yang paling mengerti gitu bagaimana posisi ibu-ibu yang lain. Ketika misalnya ada satu ibu yang tidak bisa, menurut tidak bisa terlibat dalam satu kegiatan, tidak bisa mencukupkan diri jauh lebih besar di kegiatan parenting, mungkin ada hal yang tidak kita bisa jangkau, ada alasan-alasan, ada hal yang tidak bisa kita hakimi gitu, kenapa misalnya dia tidak terlibat lebih jauh. Di ruang ini saya kira kita bisa jadikan sebagai ruang yang dimana kita bisa melihat lebih bijak bahwa mungkin ibu yang lain ada hal-hal penting lainnya sehingga keterlibatannya tidak sama seperti yang kita harapkan. Itu hal pertama. Yang kedua, ruang parenting ini saya kira adalah sekali lagi ruang belajar yang difasilitasi oleh sekolah dan kita harap tidak menjadi sebagai ruang untuk diri, menyembuhkan diri atau ruang kompetisi dalam artian kompetisi yang buruk ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kami lakukan hari ini tidak melulu sama dengan yang dilakukan oleh kelas-kelas lainnya atau kelas-kelas yang akan datang. Saya kira kita bisa menyembuhkan apa yang kita bisa, sekali lagi tidak memberatkan ibu-ibu sekalian sebagai orang tua, tidak memberatkan kita sebagai ibu yang juga bekerja atau juga mengasuh anak-anak kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jika dalam pelaksanaan kegiatan ini nantinya sepanjang pelaksanaan ini sampai akhir, pelaksana 4A dan 4B ada kekurangannya, kami harap sekali lagi itu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk parenting lainnya agar tidak dilakukan di pengajian berikutnya. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya mohon berikan tepuk tangan yang meriah untuk panitia kelas 4A dan 4B yang telah menyediakan kegiatan ini, yang telah meluangkan waktunya, yang telah mengorbankan banyak hal sampai hari ini dan bisa terinisiasi dengan baik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala UPTD SD Negeri 127 Moncongloe. Dengan ini waktu dan tempat saya persilakan. Diri seperti kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz yang alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan memberikan kita banyak pemahaman dan ilmu yang akan kita bawa pulang sebentar. Yang saya hormati Bapak Ustadznya Impres 127 sekaligus sebagai perwakilan Bapak Parenting yang selama ini kita hanya menyebut hidup parenting. Kemudian yang saya banggakan adik mahasiswa KKN dari STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab ya. Dari KKN STIBA beserta rombongan yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki pekan ke-3 bersama-sama kita di Desa Moncongloe. Bapak dari Hulu, keluarga besar SD 127 yang saya banggakan, teristimewa kepada ibu-ibu yang saya cintai, saya banggakan, keluarga besar parenting SDN 127 Moncongloe dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan yang teristimewa adalah nikmat kesehatan, nikmat kita masih bisa tersenyum hari ini, sehingga hari ini kembali kita dipertemukan dalam suatu pertemuan silaturahmi, dalam suatu rangkaian kegiatan rutin parenting, yaitu melaksanakan suatu kegiatan mulia, yaitu bermajelis taklim atau mengadakan suatu pengajian. Salam dan salawat senantiasa terkirim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mewakili pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia. Acara ini terselenggara tentu tidak instan, pasti melalui persiapan yang matang sehingga kita bisa duduk bersama-sama di tempat ini. Hal ini terlihat dari persiapan melalui sampai MC, kemudian yang mengaji, alhamdulillah ternyata adalah sepasang suami istri yang sangat kompak, alhamdulillah. Kemudian dengan seragam panitia yang luar biasa. Harapan saya mudah-mudahan tidak memberatkan Ibu, mudah-mudahan seragam ini tidak menjadi beban dan tidak menjadi menuai sorotan untuk kami, karena bagi kami bukan masalah seragamnya, tetapi bagaimana semangat kita menghidupkan kegiatan ini. Sebagaimana bulan lalu saya sampaikan bahwa kegiatan ini terinspirasi ketika pembelajaran di rumah atau ketika situasi COVID, sehingga alhamdulillah kita yang kemudian berkembang, yang awalnya hanya antar guru, kemudian kami lanjutkan ke antar orang tua siswa. Alhamdulillah kita sudah hampir memasuki hampir setahun kurang lebih kalau dihitung dengan kegiatan sebelum ketika COVID berlangsung. Kemudian harapan kami Bapak Ibu bahwa ini bukan seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa ini bukan merupakan contoh yang harus diikuti oleh panitia-panitia selanjutnya. Kami tidak ingin bahwa kegiatan ini menjadi seperti yang disampaikan tadi, menjadi kompetisi antar kelas. Bukan seperti itu tujuan kami, ibu-ibu sekalian, tapi bagaimana kita bisa mengambil suatu manfaat yang besar dari kegiatan ini. Dan kita kembali kegiatan selanjutnya harus juga seragam, harus ini, harus ini. Jangan Ibu, sesuai saja batas kemampuan. Karena Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya beda-beda porsinya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kita saling memahami. Yang nampak indah kelihatan belum tentu di dalamnya. Jadi seperti itu harapan saya, tapi terlepas dari itu semua, apa yang ditampilkan hari ini adalah luar biasa. Kita berikan lagi tepuk tangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, istilah parenting sebenarnya banyak istilah yang merasakan tentang perkumpulan orang tua, baik itu paguyuban, parenting atau apa. Tetapi tujuannya dari awal kami selalu mengatakan bahwa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangun kebersamaan antara orang tua dan pihak sekolah, sehingga dengan terbangunnya kebersamaan akan tercipta kepedulian, tanggung jawab dan partisipasi kepada pihak sekolah yang pada akhirnya tentu saja akan menunjang keberhasilan proses belajar. Namun Ibu, mudah-mudahan saya salah. Saya melihat di perjalanan parenting ini ada beberapa sorotan, ada beberapa kritikan yang mungkin ada yang pro dan ada yang kontra. Mari kita bicarakan bersama-sama Ibu, apa yang menyebabkan kontra itu. Kita benahi bersama. Misalkan kalau misalnya iurannya yang menjadi beban, tapi maaf misalnya, silakan didiskusikan di kelompok parenting. Masing-masing pengurus parenting silakan berdiskusi. Seperti tadi Ketua Panitia mengatakan, mari kita saling memahami. Karena kami berharap kegiatan ini tidak menjadi beban, apalagi ada bahasa bahwa ada pungutan. Tapi Bapak Ibu, kami tidak berharap seperti itu, karena kami sangat memahami kemampuan dan keterbatasan orang tua itu berbeda-beda. Jadi sekali lagi harapan saya, ibu-ibu pengurus parenting, setelah ini silakan dikomunikasikan di parenting. Kalau memang itu terlalu ringan, silakan juga dikondisikan. Mudah-mudahan bisa terpahami maksud saya, karena saya tidak ingin ada celah yang bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin menimbulkan konflik di antara orang tua. Kami
tidak ingin seperti itu. Niat kita sangat mulia, tetapi jangan sampai karena hal-hal yang sepele akhirnya menimbulkan konflik, apalagi sampai memutus tali silaturahmi. Sebentar Pak Ustaz mungkin akan menjelaskan seperti apa yang dibahasakan kalau kita memutuskan silaturahmi. Jadi seperti itu Ibu, itu harapan kami. Dan kalau memang ada sesuatu hal, ada keluhan, silakan disampaikan ke pihak sekolah. Silahkanlah berkeluh kesah kepada kami, kepada guru. Kita akan selesaikan bersama. Begitu Bi, Bapak Ibu. Nah, itu harapan kami bersama. Karena ke depan di sekolah kita ini akan menghadapi banyak kegiatan-kegiatan ke depan yang tentu saja kami sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang tua siswa. Sekarang kami juga sudah dibantu dengan kegiatan anak KKN. Mungkin ibu-ibu bertanya, banyak sekali kegiatannya siswa. Anak KKN membantu kami kegiatan les bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kemudian insya Allah akan dibuka lagi taman seperti taman pendidikan Al-Quran. Kami akan kemas. Program ini tidak akan berhenti, harapan kami tidak berhenti sampai di sini. Kami akan tetap melanjutkan ke depannya. Insya Allah kami akan memberdayakan ibu-ibu yang memang punya keahlian, punya kompeten untuk membantu kami sebagai tim pengajar membaca Al-Quran nantinya. Nanti kita akan bicarakan lagi kemudian. Karena kami terbatas dengan tenaga pengajar di sini, hanya satu guru agama menghadapi 17 kelas, luar biasa. Jadi harapan kami anak KKN sudah kembali ke kampusnya. Kami mohon kesediaan ibu-ibu yang punya kompeten, silakan menyampaikan ke kami, karena mungkin ada yang terlewatkan, kami tidak tahu, kami belum tahu kemampuan Kak. Mohon potensi Kak jangan disembunyikan. Apalagi bagaimana satu ayat bisa diajarkan berbiasa. Jadi tapi ibu ke depan kami sangat berharapkan kolaborasi dari ibu-ibu, tentunya bapak-bapak juga. Kemudian terakhir saya juga mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi membantu teman-teman guru membenahi kelasnya masing-masing. Saya biasa melihat sore ibu-ibu datang dan ternyata pulang jam 8. Mohon maaf ibu, sudah mengganggu istirahat Kak di rumah, sudah mengganggu pelayanan Kak sama suami Kak. Jadi saya mau di sekolah mengucapkan terima kasih banyak, karena setidaknya sumbang sisa itu menjadi amal jariah untuk anak-anak kita ke depannya. Insya Allah di bulan Maret kami akan mengadakan lomba penataan kelas dan kebersihan antar kelas. Jadi 2 tahun lalu kami mengadakan lomba, ada piala bergulirnya. Kalau 2 tahun lalu ya, tapi itu juara umum itu dimenangkan oleh kelas 5B ya, kelas 5B 2 tahun lalu. Jadi pialanya sudah siap. Tapi mudah-mudahan tahun ini pialanya bergeser kemana-mana lagi, itu harapan kita. Tapi terlepas dari itu, ini bukan kompetisi, tapi ini untuk membangun semangat kita. Juaranya bukan yang pertama, tapi bagaimana kita berkolaborasi dengan guru yang pada akhirnya membuat siswa kita nyaman berada di dalam kelas, nyaman berada di lingkungan sekolah. Baik, ibu-ibu sekalian, saya tidak panjang karena waktu sebentar lagi, dan biasanya kalau sudah bunyi suara kecil kita sedikit terganggu. Baik ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu tanpa terkecuali. Insya Allah langkah kaki kita sampai ke tempat ini dicatat sebagai pahala kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan mendengarkan tausiah, kita langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu pemimpin kelas 4A dan 4B untuk menampilkan sholawat. Waktu dan tempat kami persilakan.
Sekali lagi ibu-ibu penampilan balik ibu-ibu ini tidak instan gitu. Mereka meluangkan banyak waktunya, meluangkan waktu menjaga anaknya, meninggalkan dagangannya, menembus banjir, menembus hujan untuk latihan dan latihannya depan ibu-ibu sekalian. Saya terima kasih. Acara selanjutnya kita akan langsung ke acara penyampaian tausiah dari Bapak Ustaz Muhammad Irfan MPI dengan mohon dan waktu dan mereka kami silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ibu Arni SPD MPD selaku Kepala UPTD SDN 127 Montoloi, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh guru yang tidak bisa kami ini iklan tadi ya, begitulah hidup harus ada iklannya. Baik, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah SWT. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Masya Allah, saya melihat ibu-ibu ini luar biasa. Dan dengan melihat semangat daripada ibu ini, Masya Allah, saya yakin Insya Allah pendidikan kita ke depan akan menjadi pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi emas. Apalagi hari ini yang akan kita bahas, kita mencoba mengambil satu pelajaran tentang bagaimana melahirkan generasi emas itu dari pendidikan yang berkah. Saya mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kami. Meskipun sempat ragu-ragu tidak bisa mengisi karena qadar Allah wa syafa'al, kami baru sembuh dan baru keluar rumah hari ini. Jadi tempat yang paling pertama saya kunjungi setelah keluar dari rumah itu ini sekolahnya. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah SWT juga memberikan kesehatan kepada kami dan juga kepada para orang tua sekalian. Baik, karena waktu kita singkat, jadi saya tidak lama-lama. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Jadi siapa yang bisa jawab dapat kuliah. Baik. Pertanyaannya, apa bedanya pendidikan hari ini dengan pendidikan dulu? Banyak bedanya. Coba disebutkan. Sebentar kita akan kaji dari perbedaan itu. Apa sebenarnya pokoknya? Baik. Siapa yang bisa? Iya, Ibu siapa namanya? Ibu Hajar. Ibu dikenal di dunia. Baik, salah satu perbedaannya katanya, kalau hari ini kita belajar kadang-kadang pakai HP, dulu tidak pakai HP. Mana lebih canggih? Sekarang lebih canggih ya. Baik, ada lagi? Ya, Ibu Hajar ini layak dapat hadiah ya.
Ya, meskipun begitu penelitiannya. Dan siapa lagi Bu? Ya, satu lagi ya. Iya, Ibu Nureni, Masya Allah. Bagusnya karena ya terima kasih Masya Allah. Bagusnya karena orang tua yang jawab ya, kalau guru mati di rumah saya ya Masya Allah. Jadi tadi sudah disampaikan di antara perbedaan pendidikan zaman dulu dengan pendidikan yang sekarang ya, salah satunya tadi bahwa dulu kalau kita di sekolah dipukul sama guru, itu di rumah juga ada lagi tambahannya. Ya, kalau hari ini justru malah gurunya ya yang dituntut. Akhirnya gurunya sudah setengah mati kehadiran teriak-teriak mengajar, akhirnya harus berada di penjara dia. Dan itulah yang insya Allah kita akan ya, salah satu hal yang akan kita sampaikan tadi, apa penyebabnya, kenapa bisa seperti itu. Jadi kami simpulkan ya, Bapak Ibu sekalian, para peserta majelis parenting, bahwa ya, pendidikan hari ini perbedaannya dengan pendidikan dulu itu bukan hanya dari segi fasilitasnya, ya, tetapi yang terpenting adalah berkahnya. Kalau dulu kita belajar itu ruangannya seadanya, ya. Kemudian pokoknya terbatas kasihan orang dulu belajar. Ya, jangan milih orang-orang yang dulu sekali, ya, orang-orang yang mungkin tahun 70-an, 80-an itu masih merasakan betapa susahnya sarana dan prasarana itu. Ya. Itu salah satu bedanya. Ya, tetapi dari keterbatasan itu lahir orang-orang yang cerdas. Jadi ini satu pelajaran penting Ibu sekalian, bahwa pendidikan yang berhasil itu bukan ditentukan oleh fasilitas. Biasanya begitu itu semua penuh bangkuan anak-anak. Ya, kenapa itu? Ya, BP yang di kiri kanan jangan dituntut itu. Yang terpenting adalah pendidikan yang dijalani anak-anak kita di sekolahnya adalah pendidikan yang berkah. Kenapa? Karena pendidikan berkah itulah yang akan melahirkan orang-orang yang bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tapi juga menjadi orang-orang yang bijak, baik. Hari ini ya banyak orang cerdas, tapi dapat tolong-tolong. Kenapa? Karena lahir dari pendidikan yang tidak berkah. Akhirnya wasilahnya tolong-tolong. Maka inilah yang hari ini kita coba kaji, bagaimana mewujudkan pendidikan berkah itu di sekolah anak-anak kita. Ya, karena hari ini berkumpul antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Ya, mari kita berusaha bersama untuk mewujudkan pendidikan yang berkah. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak yang lahir dari pendidikan di sekolah ini itu juga sesuai yang kita inginkan. Apa kuncinya? Ya, saya kasih kuncinya saja ya. Karena kalau mau dibahas semuanya ya sampai maghrib di sini, ya, makan bisa sampai isya. Ya. Tapi karena waktu beda, maka kami hanya memberikan kunci-kuncinya saja. Mudah-mudahan dengan kunci-kunci itu bisa kita jalani, baik pihak sekolah, pihak orang tua maupun murid itu sendiri, agar tercipta pendidikan yang berkah. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ikhlaskan niat. Ikhlaskan
niat. Coba lihat di belakang dulu. Ya, karena ibu cuma foto-foto tuh. Ya, ikhlaskan apa bu? Ya, ikhlaskan. Siapa yang harus mengikhlaskannya? Orang tua saja. Hah? Anak-anak kita pernah diajarkan anak ikhlaskan, ikhlas kita. Biar 500 rupiah dikasih, ikhlas kita. Pernah diajarkan begitu? Selalu ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang selalu, ada juga yang tidak selalu. Ya. Baik, maka hari ini kita coba. Ya. Langkah yang pertama untuk menghasilkan pendidikan yang berkah adalah ikhlaskan niat. Siapa yang pernah mengikhlaskan niat? Pertama adalah para guru. Guru naruh. Meski begini, kalau orang tua banyak yang tidak boleh bisa ceramah disuruh begitu. Baik. Ya. Yang pertama adalah guru yang harus mengikhlaskan niatnya. Ajar anak-anak kita dengan niat ikhlas. Apa itu niat ikhlas? Apa tanda-tandanya orang mengajar itu ikhlas? Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, dalam kitab beliau Mukhtasar Ta'zim ini, beliau mengatakan salah satu tanda orang ikhlas adalah ketika mereka ya, di dalam hatinya, di dalam pengerjaannya itu ada yang namanya raf'ul jahli minal makhluk, berusaha mengangkat kebodohan dari orang lain. Ini satu tandanya. Salah satu tandanya orang ikhlas sebagai guru, sebagai pengajar adalah berusaha mengangkat kebodohan dari murid-murid kita. Jangan kita hanya saya masuk hari kepala sekolah, masuk foto kirim nih, tanda tangan mana? Selesai nih, kurang mana? Jadi awas begitu, awas. Bukan cuma itu yang kita inginkan. Bagaimana dengan 10 hati kita mengajar betul-betul ini lah kalau tidak bisa begini diajarkan baik-baik dan didampingi anak-anak yang memiliki keterbatasan. Karena tentu anak-anak itu tidak sama semua kasihan. Ada yang masya Allah ya, sudah berulang kali diajarkan masih lupa juga. Ya maka ikhlaskan niat kita dengan cara ajari anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan hanya sekedar formalitas. Alhamdulillah dia tidak ada tidak. Ya, sebagian sekolah seperti itu. Ya, hanya sekedar mengisi formalitas. Yang penting ada di laporannya. Ya, yang penting ada di laporan. Mau pintar anak-anaknya terserah itu. Ya, bukan urusan saya itu. Itu mamanya juga di rumah lagi HP dia pegang. Ya, pada urusan anaknya. Ini yang pertama. Jadi ikhlaskan niat kita sebagai guru. Kemudian untuk orang tua, ikhlaskan juga niat kita. Jangan kita menyuruh anak-anak kita sekolah untuk mereka bisa dapat pekerjaan. Sekolah tinggi-tinggi lah, supaya bisa bekerja di sini. Sekolah di sini supaya bisa di sini. Bukan itu. Yang harus kita usahakan bagaimana mengangkat ketidaktahuan anak-anak kita. Jadi kita suruh mereka ke sekolah supaya pintar, bukan supaya bisa kerja. Ya. Karena kalau itu sekarang gampang, orang dapat ijazah, bayar sini bayar sana supaya dapat pekerjaan. Tapi hasilnya, Nabila Pertamina mulai dari nol. Pertamina bilang. Jadi orang tua juga mesti ikhlaskan dengan cara suruh ibu anak bahwa saya sekarang belajar bukan untuk dapat salah. Disuruh belajar supaya pintar. Kalau itu ada dalam hati-hati kita, Bapak Ibu sekalian, maka inilah yang akan tidak menghalangi kita, tidak menjadi orang tua yang marah-marah kalau dapat kurang ya nak. Kita tidak akan menjadi orang tua seperti itu. Kenapa? Karena kita hargai setiap hasil anak-anak kita adalah proses mereka dalam memahami pelajaran. Jangan
mentok utara itu orang begini nilainya. Padahal itu temanya anak pendidikan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah ikhlaskan niat kita. Dipahami? Jadi jangan disuruh anak hilangkan itu. Hilangkan dalam diri kita. Kita suruh anak ke sekolah tinggi-tinggi supaya dapat pekerjaan. Tapi kita suruh anak ke sekolah tinggi-tinggi supaya menjadi orang yang cerdas dan bisa memberikan manfaat. Kemudian yang kedua, karena waktu singkat, yang kedua adalah dahulukan sholat. Dahulukan kunci keberkahan yang kedua adalah dahulukan sholat. Sholat ini Masya Allah berkahnya luar biasa, menjadi nur, menjadi cahaya bagi kita semua, bagi anak-anak kita. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga salatnya, man hafadha fa'ulai salawat falahu nurun wa lahu hana, falahu nurun wa lahu hana. Siapa yang menjaga salatnya, maka salatnya itulah yang akan menjadi cahaya bagi dirinya. Apa cahayanya? Cahayanya dia bisa terhindar dari mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang suruh. Salat itu yang akan memimpinnya, menjadi insan-insan yang mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah dahulukan salat. Di mana berada anak-anak kita, termasuk kita sendiri, harus mendahulukan salat. Misalnya di sekolah ini, karena sampai sore pembelajaran, tentu ada waktu-waktu sunnah, ada sholat zuhur, ada sholat asar. Pokoknya kalau sudah azan, hentikan semua pembelajaran. Langsung berhenti, tidak halang, tidak perlu menyeberang, bisa, tidak perlu menyeberang. Hentikan pembelajaran dan arahkan semua anak-anak kita untuk sholat. Supaya apa? Supaya mendapatkan berkah, supaya dimudahkan pembelajarannya oleh Allah SWT. Saya tanya ibu-ibu sekalian, para guru, siapa yang kasih ilmu itu anak-anak kita? Siapa yang kasih? Kita atau Allah? Allah yang kasih. Maka kalau kita dekati Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Dan itulah yang dimaksud dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan sholat. Sebelum masuk belajar pagi, bisa diagendakan sholat duha. Sholat duha 2 rakaat akan menjadi penentu hari ini kita dibaca. Arahkan anak-anak kita 2 rakaat sebelum masuk belajar. Saya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap upacara bendera, karena ini juga kita sering laksanakan, tanpa mengurangi penghormatan kepada upacara bendera. Kenapa kita lebih bisa melaksanakan upacara bendera dibandingkan dengan sholat duha? Padahal mungkin lebih lama waktunya. Sholat duha akan ada wali kelas dan dunia untuk sholat. Awali pembelajaran hari itu dengan sholat, maka kita akan mendapatkan pendidikan yang baik. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah rutinkan baca Al-Quran. Alhamdulillah ada anak-anak mahasiswa KKN kita, insyaallah, dan mereka 2 bulan di sini siap mengajari anak-anak kita dengan Al-Quran yang insyaallah dirancang oleh sekolah. Ini adalah salah satu alternatif bagaimana kita rutinkan pembacaan Al-Quran. Minimal sebelum belajar baca Al-Fatihah. Inilah baca gitu. Sebelum belajar, paling tidak surah Al-Fatihah. Kalau belum bisa banyak,
Ya, paling tidak surah Al-Fatihah bisa dibacakan. Ya, sebelum belajar baca dulu nak surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, hati kita akan tenang. Hati yang tenang mudah mendapatkan ini. Tapi baru masuk pagi kiri kanan ini jatuh dan ada. Tapi kalau ada apa-apa Al-Fatihah. Apalagi kalau gurunya juga, Masya Allah, gurunya juga bagus suaranya, langsung senang saya murid. Makasih banyak guru belajar aja. Insya Allah ada anak tiba yang bisa juga membantu untuk itu. Jadi rutinkan baca Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Anak-anak kita di rumah jangan tinggalkan Al-Quran. Lihat Al-Quran bagaimana memuliakan seseorang itu. Nabi kita SAW menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan yang sementara akan kita masuk ini bulan apa? Bulan Ramadan. Menjadi bulan yang paling mulia karena tempat turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena apa? Karena Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena Al-Quran. Umat Islam adalah umat yang paling mulia karena Al-Quran. Maka siapa yang meninggalkan Al-Quran dan mengatakan tidak penting ini, jangan dulu itu, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab." Ini kitab ini buku pembelajaran yang diturunkan kepada kalian yang penuh dengan berkah. Dapat kami cari yang penuh dengan berkah sebagai untuk kita tadabburi dan kita ambil pelajarannya. Maka sekali lagi, ibu-ibu sekalian, jangan kita tinggalkan Al-Quran untuk anak-anak kita. Orang-orang terdahulu itu cerdas. Salah satu orang yang paling cerdas, Ibnu Sina. Kita Ibnu Sina, bu. Ibnu Sina. Namanya rumah sakit. Ibnu Sina ya, bukan Ibnu Sina yang di Urip. Kalau Ibnu Sina di Urip itu rumah sakit kampus saya dulu. Jadi Ibnu Sina itu adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli di bidang kedokteran. Bahkan apa yang beliau lakukan untuk dunia kedokteran itu masih banyak dipakai. Tetapi lihat, beliau menghafalkan Al-Quran sebelum di umur 10 tahun. Beliau menghafalkan Al-Quran 10 tahun. Ini bukti bahwa kalau kita menghafal, belajar Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak cerdas. Maka jangan itu. Di sekolah kalau ada pembelajaran Al-Quran, di rumah, di mana saja, dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Terutama di sekolah ya, supaya terwujud pendidikan yang berkah di sekolah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah utamakan adab. Utamakan adab. Siapa yang harus beradab? Siapa yang harus beradab? Semuanya. Jangan cuma murid. Semuanya. Orang tua juga beradab, anak-anak juga beradab, guru juga beradab. Apa adabnya orang tua? Adabnya orang tua kalau dipukul kenapa? Saya langsung di polsek. Pak polsek, anakku dipukul situ deh. Kurang ajar itu guru. Ini tidak beradab sama guru. Bagaimana mau berhenti kamu? Ini guru orang dari pagi. Pagi mengajar sampai sore. Terus ada sedikit namanya kita saja orang tua di rumah. Mungkin 3 jenazah atau 4. Ada sedikit banget. Apalagi guru-guru kasih yang satu kelas. Berapa ya? Satu kelas 30. 34, 33. Bayangkan 34 kepala. Beda-beda semua itu. Apa-apa bisa ganti?
Siapa yang tidak marah? Maka kalau datang cerita anak terjadinya, dan tidak harus turun datang di polisi. Mengapa? Itu semua itu tidak ada bentuk atau dengan seperti ini, ya, kalau terjadi seperti ini, inilah yang menghalangi berkah pendidikan itu. Kalau sedikit-sedikit malah tuh, mentang-mentang ada undang-undang hak asasi manusia, jangan ceritakan dulu sama guru kenapa dia nanti, kenapa bisa kesian tidak terpilihnya. Oh begini bu anak itu sudah berulang kali disampaikan, tidak mau mendengar. Hanya saya tidak sedikit. Saya tidak harap. Ini tidak juga. Ini dibawa ke Solo. Oh ke Solo kan? Jadi harus jadi sekolah ini. Ini terima kasih banyak. Sudah bimbing anakku. Mohon maaf. Mestinya kita minta maaf. Mohon maaf bu, anakku kecil itu sudah sedikit masuk. Mohon maaf kalau nakal-nakal. Jangan dilapor. Ini wanita. Kalau seperti ini, pendidikan kita tidak akan berhasil. Kemudian, para guru-guru juga, mesti harus ada adab mengumpul. Jangan kalau pun apa berlaku. Uang bapak itu yang pemain. Akhirnya dipukul sembarangan. Mesti kita harus juga merujuk. Bagaimana seseorang itu ketika mengumpul dalam rangka mendidik. Tentu para guru-guru sudah kasih itu. Bahwa hal-hal yang boleh dipukul untuk anak kita, dan ada hal-hal yang tidak boleh dipukul. Misalnya pukul giginya, jangan pukul kepalanya. Bisa tertimpa, tetapi menimpa. Ini juga penting untuk guru-guru memahami adab dalam memberikan hukuman, adab dalam mengapresiasi anak-anak kita, supaya terjadi interaksi yang nyaman. Karena dia juga orang tua beradab, kalau orang tua gurunya juga bisa berbakti, itu juga akan memancing emosi. Maka harus ada kerjasama. Apa kerjasamanya? Saling beradab. Orang tua tahan emosikan, guru memukul dengan cara yang jangan balas dendam. Kemudian yang terakhir, untuk anak kita untuk anak kita, ajarkan anak kita sebelum berangkat, perhatikannya adabkan kepada guru. Kalau ada berita, perhatikan. Jangan sembrono saja ceritanya, sembrono saja lewatnya. Itu orang tua perlu kasih tahu itu sebelum belajar, sebelum pergi ke sekolah. Ingatkan. Ingatkan anak-anak kita beradab sama guru. Karena kalau tidak beradab, guru tidak riba. No, tidak apa. Coba kita tanya guru. Bagaimana rasanya mengajar sedang marah sama sedang tidak marah? Mana lebih enak? Lebih enak ketika kita tidak marah. Kalau tidak riba, jadi sedikit marah. Karena apa? Karena tidak ridho. Kenapa tidak ridho? Karena anak-anak yang kita ajari tidak memperlihatkan adab kepada diri. Dan ini penting. Ibu sekalian, adab itu sangat penting. Para ulama kita dahulu itu mereka sebelum belajar ilmu, mereka belajar dulu adab itu. Mereka belajar dulu bagaimana beradab kepada guru kita, bagaimana berlaku kepada guru kita. Itu semua ditanamkan dalam anak-anak kita. Dan tugasnya orang tua kasih ingat yang nampak. Paling tidak jaga bicarakan sama guru tanya, jangan tindakan dengarkan guru tanya. Baik. Yang terakhir, kelima, sekalian, ini hanya kunci-kunci saja. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Yang terakhir adalah maksimalkan doa. Maksimalkan doa. Siapa yang harus berdoa? Ini kan pertanyaannya, siapa yang harus maksimal doanya? Orang tua saja. Semua sih. Pada akhirnya semuanya mesti harus maksimalkan doa.
Orang tua doakan anak-anak kita, ya Allah, anakku sudah pergi belajar. Bukakan dia hatinya untuk mendapatkan ilmu. Guru-guru yang ada murid yang susah sekali. Ya, datang sedikit. Tulus-tulus, tapi dapat begitu ya. Tulus-tulus. Baru bilang orang Arab itu kalau marah, dia doakan juga kalau marah. Dia bilang, hadakallah. Dia bilang begitu, hadakallah. Itu marah itu orang Arab. Jadi kalau pergi ke haji atau umrah, kemudian ada orang Arab bilang, hadakallah. Marah secara tidak. Lihat, orang Arab itu meskipun marah, itu doa keluar. Bukan sumpah. Kayak kita, ibu-ibu di sini, ibu-ibu di zaman dahulu ya. Saya mau masuk ke meja dulu. Saya masuk sini. Kan tahu sendiri kalau ya bukan juga ya. Jadi orang Arab itu meskipun dia marah, dia selalu mendoakan dirinya. Selama dia aja, ada Allah. Apa itu ada Allah? Semoga Allah memberi keberkahan. Kan harus ada Allah, ada Allah. Kita juga begitu. Itu doa. Jadi guru juga mesti harus mendoakan murid-murid kita. Ya, orang tua juga mesti harus mendoakan murid-murid. Ada Allah, tidak ya? Jadi kalau ada murid atau baik, ada Allah. Orang tua kalau pulang kata, nah tidak lagi guru terhadap Allah. Kalau bilang lebih lagi kata bicara untuk mengecek anak kita juga. Bahwa dia nakal di sekolah, tanyakan saja. Tadi guru tak bilang ada kamu? Jadi ibu, apa itu? Itu begitu sebenarnya saya itu. Begitu ya. Jadi yang kelima, ibu sekalian, mesti kita maksimalkan doa kita. Anak-anak kita yang susah, mari kita doakan dengan baik. Doakan dengan sepenuh hati kita. Ya, begitulah pekerjaan pendidik itu. Ya, karena sebenarnya kita ini orang tua dan guru serta pendidik jadi cuma beda profesi. Kita mendidik di rumah, guru-guru mendidik di sekolah. Maka doa di rumah, doa di sekolah harus kita kencangkan supaya menjadi pendidikan yang dijalani anak-anak kita menjadi pendidikan yang berkah. Yang akhirnya kelak mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang bijak, jujur, baik. Ya bukan hanya cerdas, tapi juga menjadi generasi-generasi yang diberkahi. Dan tentu itu yang kita harapkan. Ibu-ibu sekalian, di 5 kunci ini, pertama, dijelaskan. Ya. Yang kedua, dahulukan sholat. Yang ketiga, wudhu. Rutinkan yang keempat, utamakan. Yang kelima, maksimalkan. Insya Allah, kalau 5 kunci ini kita jalani di dalam pendidikan kita, maka inilah yang akan melahirkan generasi-generasi yang akan berkelanjutan, generasi emas. Kalau emas itu pasti harus kuat. Hari ini saya yang pakai emas. Jangan cuma emas tapi kita mau. Anak tidak mau dijadikan emas. Kalau anak jadi emas, itu saja ya. Saya kira demikian. Kalau sudah saya mohon maaf bagi kepala sekolah dan juga para guru serta para orang tua atas kata-kata yang mungkin tidak bagus dan pendengaran kita. Saya mohon maaf. Kami hanya menjalankan amanah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dimintai untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat. Maka hari ini kami diminta untuk memberikan nasihat, bukan berarti kami yang pemilik kebaikan itu. Kami juga adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mendapatkan keberkahan. Dan tentunya karena dimintai memberikan nasihat, maka inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama berusaha agar melahirkan pendidikan-pendidikan yang berkah. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ada Allah yang
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Muhammad Irfan atas tausiahnya yang menyangkut pendidikan berkah untuk generasi emas. Baik Ibu, sebelum waktu asar, kalau misalnya ada dari Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ke Pak Ustaz, 1 atau 2 orang kami persilahkan untuk mencicipi. Selanjutnya di kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada mahasiswa KKN yang untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mencicipi makanan yang telah disediakan oleh panitia. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Dari sebelumnya kami ucapkan syukur, terima kasih banyak kepada kepala sekolah dan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit memperkenalkan atau sosialisasi tentang program kerja kami selama 2 bulan, khususnya di Desa Muntumulai. Kemarin kami sempat bercerita dengan kepala sekolah. Beliau ingin membuka TPA, taman pengajian anak-anak di sekolah, dan di sini kita langsung respon oleh mahasiswa KKN karena melihat kekurangan pengajar yang ada. Maka kami mahasiswa dan mahasiswi KKN yang berjumlah 25 orang siap membantu dan mensukseskan kegiatan program yang dirancang oleh pihak sekolah. Semoga selama 2 bulan ini keberadaan kami itu bisa dirasakan kebermanfaatannya kepada anak-anak dan secara umum kepada orang tua yang ada di Desa Muntumulai. Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa kalau ada itu dia sudah bisa baca Al-Quran dengan baik sebagaimana yang tadi. 1 huruf saja kata Nabi al-Qur'an harfan min kitabillahi falahu hasanah walau hasanu bi asri amsalha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagi siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dipanggalkan menjadi 10 kebaikan, dan semua itu akan mengalir kepada kedua orang tuanya, mengalir kepada gurunya. Jadi untuk menunjang lagi, misalkan kalau ada orang tua atau ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin juga memperbaiki bacaannya, ya masalahnya anak-anaknya yang penghafal Quran, ya ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa ikut dalam program ini. Ya kami punya metode Birosa, karena mungkin kalau pakai metode itu orang tua itu malu. Iya, maka kami punya metode Birosa, yang dimana metode Birosa ini hanya 20 kali pertemuan itu bisa kita baca Al-Quran dengan baik. Iya, bisa merancang baca Al-Quran dengan baik. Mumpung ini mau Ramadan, mau puasa, kita siapkan memang bacaan-bacaan kita yang terbaik untuk menghadapi bulan Ramadan. Iya, maka untuk ibu-ibu, karena di sini mungkin ada juga majelis taklimnya di setiap masjid, maka bisa berkolaborasi dengan kami. Insya Allah kami akan terjunkan mahasiswa dan mahasiswi untuk berkolaborasi dalam hal pengajian ini. Dan untuk kegiatan panitia seperti ini, mungkin panitia yang berikutnya, siapa tahu antara panitia berikutnya dan kami itu bisa
bisa berkolaborasi satu sama lain. Ya. Terakhir, semoga program TPA yang ada di sekolah ini bisa berlangsung itu di siang hari. Ya, di siang hari, karena dia tidak mengganggu ekstrakurikuler yang lain, sepertinya dari bahasa berjalan. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa ibu sampaikan, mengucapkan terima kasih, syukur, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari koordinator mahasiswa kami selama 2 bulan ini akan mendampingi Bapak Ibu guru sekolah untuk memberikan pengetahuan yang jujur kepada anak-anak kita dalam bentuk pelajaran dan bagi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mohon perhatiannya sebentar sebelum kita lanjut. Jika tidak ada lagi yang mau kita sampaikan, apakah ada Bapak Ibu yang ingin kita tanyakan di Pak Ustaz sebelum kita tutup pengajian kita hari ini? Ada 5 kunci yang kita harap kita upayakan bersama-sama. Yang pertama, ikhlaskan niat. Yang kedua, dahulukan sholat, pentingkan baca Al-Quran, utamakan adab, dan maksimalkan doa. Anak adalah masa depan kita. Orang tua dan guru adalah pendidik yang harusnya bekerja sama untuk terlibat dalam pendidikan anak-anak kita agar berkah, agar menjadi generasi emas seperti yang kita harapkan. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam pengajian hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.